Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Deti Kurnia, mahasiswa akbar berkala Widya Husada. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang penyakit akut coronary syndrome untuk memenuhi tugas keperawatan kritis. Selamat menyaksikan. Pengertian ACS. Akut coronary syndrome merupakan spektrum manifestasi akut dan berat yang merupakan keadaan kegawat daruratan dari koroner akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen, miokardium, dan aliran darah. Etiologi. Penyebab ACS adalah pengendapan lemak di endotel karena terjadi penggesekan dengan lemak yang menyebabkan inflamasi yang berujung aterosklerosis. Faktor resiko. Faktor resiko ACS yang pertama adalah hipertensi yang menyebabkan beban kerja jantung meningkat. Ventrikel melemah sehingga terjadinya lesi pada pembuluh darah yang mengakibatkan aterosklerosis. Faktor risiko selanjutnya ada hiperkolesterol, inaktivitas, dan obesitas. Ketiganya membuat LDL dalam darah mengalami peningkatan, sehingga LDL akan menempel pada dinding pembuluh darah yang akan menyebabkan penimbunan lemak atau disebut aterosklerosis. Lalu selanjutnya ada merokok. Asap rokok dan nikotin menyebabkan hemoglobin lebih mengikat CO2 dibanding O2. Beban kerja jantung pun akan meningkat, sehingga menyebabkan lesi pada pembuluh darah. Nikotin juga akan menyebabkan HDL menurun. LDL akan meningkat sehingga lemak tertimbun di arteri. Lalu selanjutnya diabetes. Resistensi insulin menyebabkan penderita mengalami hiperglikemi kronis. Akibatnya jantung tidak dapat berfungsi dengan baik yang akan menyebabkan kelelahan berujung gagal jantung. Selanjutnya stres. Seseorang yang mengalami stres akan melepas hormon adrenalin dan katekolamin yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Beban jantung ikut meningkat yang akan mengakibatkan terjadinya lesi pada pembuluh darah. Lalu ada jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki gaya hidup yang berbeda. Seperti contohnya laki-laki akan merokok, perempuan akan mengalami masa menopause yang menyebabkan HDL menurun dan LDL naik sehingga menyebabkan lemak tertimbun di arteri. Lalu usia. Dewasa dan lansia tentu saja memiliki gaya hidup yang berbeda. Lalu usia juga akan mengalami fungsi jaringan yang menurun. Lalu riwayat penyakit keluarga. Faktor genetik menyebabkan terjadinya predisposisi, sehingga resiko penyakit jantung koroner akan meningkat. Bagaimana proses terjadinya mudah lelah? Aterosklerosis menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan suplai darah jantung menurun. Metabolisme sel pun terganggu sehingga ATP yang diproduksi pun mengalami penurunan. ATP yang sedikit akan menyebabkan seseorang mudah lelah. Nah, bagaimana sih proses terjadinya mual muntah pada pasien ACS? Sumbatan pembuluh darah menyebabkan suplai ke jantung akan mengalami gangguan. ATP akan menurun, asam laktat akan meningkat sehingga menyebabkan asidosis berujung nyeri dada. Pasien pun mengalami kecemasan sehingga hormon kortisolnya akan meningkat, merangsang HCl lambung untuk meningkat dan mengalami mual muntah. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya keringat dingin dan nadi meningkat pada pasien ACS? Saat suplai darah ke jantung terganggu, curah jantung akan mengalami penurunan. Saraf simpatis akan aktif, sehingga akan menyebabkan pembuluh darah mengalami vasokonstriksi berujung berkeringat dingin. Juga bisa tekanan darah akan meningkat. Beban kerja jantung juga akan meningkat, sehingga nadi pun mengalami peningkatan. Lalu, bagaimana proses terjadinya sesak napas pada pasien ACS?
Saat curah jantung menurun, volume dan tekanan ventrikel akan meningkat. Ia akan membentuk bendungan vena pulmonalis, sehingga cairan pindah ke paru dan menyebabkan edema. Lalu, palpitasi yang menyebabkan penderita mengalami sesak napas. Selanjutnya, komplikasi dari penyakit ACS. Ruptur plak menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah, sehingga suplai darah ke jantung pun akan mengalami gangguan. Metabolisme akan terganggu, ATP pun akan menurun, asam laktat pun juga akan meningkat. Penderita akan mengalami asidosis yang akan menyebabkan nyeri pada dada bagian kiri, atau yang biasa disebut angina pectoris. Saat suplai darah jantung terganggu, curah jantung akan mengalami penurunan. Gangguan penghantar impuls pun terjadi yang menyebabkan terjadinya aritmia. Lalu tekanan pengisian jantung pun akan meningkat yang akan menyebabkan CHF, serta perfusi jaringan perifer atau O2 ke perifer akan mengalami penurunan yang akan menyebabkan shock kardiogenik. Nah, itu dia penjelasan tentang penyakit akut coronary syndrome. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.